Pada suatu waktu, seorang lelaki mendatangi Nabi Isa dengan niat untuk bersahabat dengannya. Ia berkata, "Aku ingin sekali bersahabat denganmu, kemana saja engkau pergi." Nabi Isa pun mengabulkan permintaan itu dan berkata, "Baiklah, jika itu yang engkau inginkan." Suatu hari mereka berjalan di tepi sungai dengan membawa 3 potong roti sebagai bekal. Nabi Isa memakan 1 potong, lelaki itu memakan 1 potong, dan 1 potong sisanya diletakkan. Ketika Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum, ia kembali dan mendapati roti yang tersisa telah hilang. Beliau bertanya kepada pemuda tersebut, "Siapakah yang mengambil sepotong roti itu?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak tahu." Nabi Isa tidak memperpanjang pertanyaan dan mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka bertemu seekor rusa dengan 2 anaknya. Nabi Isa memanggil salah satu anak rusa itu, lalu menyembelih dan memanggangnya untuk dimakan bersama. Setelah selesai makan, Nabi Isa memohon kepada Allah agar anak rusa yang telah disembelih itu hidup kembali. Dengan izin Allah, anak rusa itu hidup kembali. Nabi Isa kembali bertanya, "Demi Allah yang memperlihatkan kekuasaannya ini, siapakah yang mengambil sepotong roti itu?" Namun lelaki itu tetap bersikeras menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi sungai. Nabi Isa menggenggam tangan pemuda itu dan membawanya berjalan di atas air hingga mereka sampai ke seberang. Nabi Isa kemudian bertanya sekali lagi, "Demi Allah yang memperlihatkan bukti kebesarannya ini, siapakah yang mengambil sepotong roti itu?" Lagi-lagi, lelaki itu menjawab, "Aku tidak tahu." Ketika mereka tiba di sebuah hutan, Nabi Isa mengambil segumpal tanah dan kerikil, lalu berdoa kepada Allah agar benda itu berubah menjadi emas. Dengan izin Allah, tanah dan kerikil itu berubah menjadi emas. Nabi Isa membaginya menjadi 3 bagian dan berkata, "Sepertiga untukku, sepertiga untukmu, dan sepertiga untuk orang yang mengambil roti itu." Mendengar hal itu, lelaki itu akhirnya mengaku, "Akulah yang mengambil roti itu." Nabi Isa lalu berkata, "Jika begitu, ambillah semua bagian ini untukmu." Setelah itu, Nabi Isa meninggalkan lelaki tersebut. Lelaki itu kemudian didatangi 2 orang yang ingin merampas hartanya. Ia mengusulkan agar harta itu dibagi bertiga. Mereka pun sepakat dan salah satu dari mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun orang yang pergi ke pasar berniat licik. Ia berpikir, "Lebih baik makanan ini aku racuni agar mereka mati dan aku bisa mengambil seluruh harta." Sementara itu, 2 orang yang menunggu di hutan juga memiliki niat jahat. Mereka merencanakan untuk orang yang pergi ke pasar agar harta itu dapat dibagi berdua. Ketika orang yang membeli makanan kembali, ia segera dibunuh oleh 2 orang lainnya. Setelah itu, mereka memakan makanan yang telah diracuni tanpa tahu bahwa itu berbahaya. Akhirnya, keduanya tewas seketika dan harta itu tetap berada di hutan tanpa pemilik, sementara mereka semua mati di sekitarnya. Kemudian ketika Nabi Isa berjalan di hutan dan melihat kejadian tersebut, beliau memberi nasihat kepada para pengikutnya. Beliau berkata, "Inilah gambaran dunia. Berhati-hatilah terhadap tipu daya dunia, karena ia dapat menjerumuskan manusia dalam kehancuran. Wallahu a'lam."